Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, Pak Guru juga sehat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang masih membahas tentang cedera dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara menanganinya, ya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Nah, seperti biasa, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita diberi kelancaran dan manfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak telah belajar jenis cedera apa saja yang bisa terjadi pada aktivitas fisik atau olahraga. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Ayo, kalau masih ingat, coba sebutkan apa saja di kolom komentar. Ayo, jenis cedera yang bisa terjadi pada saat olahraga. Nah, sudah anak-anak diisi di kolom komentar? Baik. Nah, jika sudah anak-anak, di pertemuan ini kita lanjut ya. Sekarang kita akan membicarakan tentang aktivitas sehari-hari yang terkadang bisa menimbulkan cedera. Nah, jenis-jenis cederanya yaitu ada luka iris atau luka sayat, ada luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan cedera otot. Nah, anak-anak sekalian, tentu dari beberapa cedera ini, anak-anak sudah tidak asing lagi ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu anak-anak. Pastikan anak-anak menyimak sampai selesai ya, agar anak-anak benar-benar memahami apa yang akan Pak Guru sampaikan. Dimulai dengan luka iris atau luka sayat. Luka iris ini terjadi ketika kulit terkena benda tajam. Apa itu benda tajam? Contohnya, ya pintar sekali, bisa pisau, ya, bisa parang atau golok dan sebagainya, ya. Lalu luka iris ini terjadi saat kita contohnya menggunakan pisau, menginjak pecahan kaca, atau benda tajam lainnya. Luka iris ini tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. Yang berikut ada luka memar anak-anak. Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras. Contoh luka memar yaitu luka karena terbentur meja, luka terkena pukulan, dan luka terkena tendangan. Luka memar ini ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh yang terbentur. Kemudian muncul warna agak kebiru-biruan atau ada lebam. Selanjutnya anak-anak ada yang dinamakan luka lecet. Tentu luka lecet ini sudah tidak asing lagi ya. Pasti anak-anak pernah mengalami luka lecet. Ayo, pernah tidak? Ya, pasti pernah ya. Nah, luka lecet ini terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan kasar. Luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Luka lecet ini dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung saraf di bawah kulit. Begitu ya anak-anak penjelasan untuk luka lecet. Yang berikut anak-anak, ada luka tusuk. Untuk luka tusuk ini diakibatkan benda berujung runcing atau tajam. Apa saja contohnya anak-anak? Ya,
Bisa garpu, gunting, obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, bahkan ballpoint juga. Jadi hati-hati anak-anak ya, agar kita terhindar dari luka tusuk ini. Nah, ciri dari utama luka tusuk ini dibandingkan luka akibat benda tajam lain adalah kedalaman luka melebihi panjangnya. Lalu makin runcing dan tajam ujung benda, maka luka kita akan semakin mudah untuk terjadi yang namanya luka tusuk. Berikutnya anak-anak ada luka gigitan. Untuk luka gigitan ini penting diperhatikan dalam dunia kedokteran. Luka ini dapat menyebabkan beberapa penyakit atau hal lain, antara lain pertama, kerusakan jaringan secara umum. Kedua, pendarahan serius jika pembuluh darah besar terluka. Ketiga, infeksi oleh bakteri atau patogen lainnya seperti rabies. Keempat, dapat mengandung racun seperti pada gigitan ular dan awal dari peradangan dan gatal-gatal. Begitu anak-anak untuk luka gigitan. Selanjutnya ada luka bakar anak-anak. Nah, luka bakar ini merupakan sebuah kerusakan pada kulit yang disebabkan oleh panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Luka bakar ini mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembekakan. Nah, keadaan ini biasanya akan menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Luka bakar juga dapat melukai bagian tubuh lain seperti otot, pembuluh darah, saraf, paru-paru, dan mata. Begitu anak-anak untuk luka bakar penjelasannya ya. Nah, semoga anak-anak memahami apa yang Pak Guru sampaikan tadi ya, beberapa jenis luka atau cedera yang bisa terjadi pada saat aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Anak-anak jangan sampai ketinggalan materi PJOK terbaru dari Pak Guru juga ya. Caranya, anak-anak silahkan pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Nanti anak-anak secara otomatis akan mendapatkan materi terbaru PJOK dari Pak Guru. Nah, sekarang kita ayo mencoba. Nah, coba anak-anak jelaskan jenis cedera yang bisa terjadi pada kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari cedera tersebut. Silahkan dijawab. Jika sudah selesai, bisa segera dilaporkan pada Pak Guru atau Ibu Guru. Nah, berkait dengan pertemuan kita hari ini, kalau anak-anak masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan pada Pak Guru di kolom komentar ya. Nanti Pak Guru akan bantu untuk menjawab. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Tentu di pertemuan berikutnya kita akan masih membahas materi tentang jenis cedera dan bagaimana cara menanganinya. Nah, begitu anak-anak, tetap semangat belajar ya bersama Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.